Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya tentang ekonomi regional, yakni mata kuliah pengantar ekonomi regional dengan Ibu Novia Zulpariani, SE MSI, dengan kode seksi 2021-2060-0062. Sebelumnya, saya Juniatri Kasma, NIM 20060010 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Adapun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu apa itu ekonomi regional, di mana kita ketahui bersama ekonomi regional merupakan suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur-unsur perbedaan potensi suatu wilayah terhadap wilayah lain. Sedangkan ilmu ekonomi regional itu sendiri adalah cabang dari ilmu ekonomi yang memasukkan unsur lokasi di dalam pembahasannya. Ilmu ini juga menerapkan prinsip ekonomi yang terkait dengan wilayah sehingga lebih serasi dan tepat untuk diaplikasikan dalam berbagai kebijakan pembangunan wilayah. Kemudian pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi regional. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai peningkatan output pada masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi reproduksi itu sendiri. Selanjutnya yaitu teori pembangunan daerah, di mana pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara daerah dengan sektor swasta. Selanjutnya yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan, terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah tersebut terdiri dari yang pertama hasil pajak daerah, yang kedua hasil retribusi daerah, yang ketiga hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang keempat yakni lain-lain pendapatan daerah yang sah. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Menurut Tarigan, PDRB dapat dibedakan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah atas dasar barang dan jasa yang dihasilkan, berdasarkan harga-harga tahun berjalan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan harga tahun dasar. Sektor potensial. Potensi ekonomi suatu daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan, sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat, bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. Sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan yaitu yang pertama location quotient atau LQ, yang kedua model rasio pertumbuhan atau MRP, yang ketiga overlay. Nah, dalam ekonomi regional ada membahas beberapa metode analisis. Yang pertama yaitu tipologi Claassen. Analisis tipologi Claassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, di mana tipologi Claassen ini terbagi menjadi dua, yaitu tipologi ekonomi regional. Metode ini digunakan untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah, dan tipologi ekonomi sektoral, yaitu untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan sektor daerah.
Yang kedua, yaitu metode analisis pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai berbagai faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadilah proses pertumbuhan. Nah, rumus pertumbuhan ekonomi itu sendiri yaitu PDR-BBT dikurang PDR-BBT dikurang 1 per PDR-BBT dikurang 1 dikali 100%, di mana PDR-BBT sama dengan PDRB atas dasar harga konstan kabupaten atau kota tahun PT. Sedangkan PDR-BBT kurang 1 sama dengan PDRB atas dasar harga konstan kabupaten atau kota tahun T dikurang 1. Selanjutnya, analisis sektor potensial atau sektor basis. Penghitungannya digunakan metode location question atau LQ dengan rumus sebagai berikut. LQ sama dengan Y1 dibagi dengan YT dibagi dengan YI dibagi dengan YT, di mana LQ sama dengan location question sektor ekonomi di Pasaman Barat sebagai data yang kita gunakan ataupun data yang saya gunakan sendiri dalam proses dalam pembuatan makalah sebelumnya, yaitu menggunakan data sektor ekonomi di Pasaman Barat. Selanjutnya, IEI adalah pendapatan dari sektor ekonomi di Pasaman Barat, sedangkan YT pendapatan total dari Pasaman Barat. Di mana kita perlu mengingat bahwa dalam location question ini ada beberapa catatan penting, yaitu jika LQ lebih besar dari 1 disebut dengan sektor basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi daripada tingkat wilayah yang lebih luas. Sedangkan LQ jika LQ lebih kecil daripada 1 di sektor non-basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah daripada tingkat wilayah yang lebih luas. Berarti sektor atau subsektor unggulan dan kurang potensial. Selanjutnya yaitu analisis shift share. Analisis shift share adalah teknologi atau teknik analisa yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan pertumbuhan dan kinerja perekonomian yang ada di beberapa wilayah yang berbeda. Adapun beberapa keunggulan shift share adalah analisa ini tergolong atas analisa yang sederhana, namun dapat memberikan gambaran sederhana mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi di daerah, serta memberikan gambaran terhadap pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi di daerah tersebut secara akurat. Baik, berdasarkan uraian dari beberapa materi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu ekonomi regional itu sendiri adalah cabang dari ilmu ekonomi yang memasukkan unsur lokasi di dalam pembahasannya. Ilmu ini juga menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang terkait dengan wilayah, sehingga lebih serasi dan tepat untuk diaplikasikan dalam berbagai kebijakan pembangunan wilayah. Dengan demikian, ilmu ini sangat diperlukan di dalam mengatur berbagai kebijakan dan permasalahan ekonomi di suatu wilayah. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.